Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Li Qiye. Klang, gelang-gelang itu terhubung dan menyegel langit, berubah menjadi benteng yang tak tergoyahkan. Cahayanya menyimpan semua makhluk hidup dan menarik perhatian. Ia tidak memancarkan tekanan atau kekuatan apapun, namun orang bodoh pun dapat menyadari nilai yang tiada taranya. Bam! Pedang yang membelah dunia menghantam benteng, menyebabkan percikan api beterbangan seperti kembang api dan gelombang kejut menghancurkan segalanya menjadi debu. Para penonton merasakan lutut mereka lemas karena tontonan tersebut dan jatuh ke tanah, terkagum-kagum dengan keberhasilan konser tersebut. Ledakan, Kaisar Agung akhirnya muncul di langit. Kegentingan, namun, harimau banjir itu telah menggigit kepala si kembar hingga putus, menghentikan serangan mereka secara tiba-tiba. Ia tidak merasa bersalah membunuh duo itu di hadapan Kaisar Agung dan menghabiskan makanannya. Dentang, Li Qiye mengangkat tangan dan gelang itu kembali ke pergelangan tangan, tampak normal seperti sebelumnya. Sementara itu, gelombang energi Kaisar Agung berdenyut darinya, menghantam dada para mengirimkan yang lebih lemah seperti tsunami. Aura otomatis ini saja sudah di luar toleransi orang banyak. Kaisar Agung Duri Besi, datang sendiri, gumam seorang pakar. Mereka gemetar saat merasakan rasa hormat terhadap pria paruh baya ini. Dia tampak memiliki logam, bukan daging, di balik jubah dan mantel hitamnya. Jejak cahaya merah dapat terlihat di antara kainnya seolah-olah dia berjalan di malam hari. Meskipun demikian, dia juga memancarkan kekuatan hidup yang agung karena terhubung dengan bumi. Asalnya adalah iblis pohon berduri yang berhasil mencapai Dao. Ia berasal dari Skytree City dan kemudian bergabung dengan Immortal Suppression, memperoleh 3 buah Dao di sana. Rekan Tao, dari mana asalmu? Tanyanya dengan tajam. Para mitra lainnya tidak punya tempat untuk bersembunyi dan tidak punya keberanian untuk mengintip langsung. Mereka malah memusatkan perhatian pada Li Qiye karena mereka memiliki pertanyaan yang sama. Tidak peduli bagaimana mereka melihatnya, dia hanyalah manusia biasa. Dari mana dia mendapatkan harta karun tingkat tinggi yang mampu menghentikan serangan kerajaan? Terlebih lagi, tampaknya dia baru saja melemparkannya ke udara. Tidak ada aktivasi atau pemberdayaan Dao. Iron Tones mengaktifkan cakrawalanya untuk mengamati Li Qiye berulang kali dan sampai pada kesimpulan yang sama seperti orang lain, hanya seorang manusia biasa. Saat dia mengamati Li Qiye, harimau banjir itu mengintip di padang rumput sambil menampilkan taringnya. Iron Tones tidak dapat menahan diri untuk menenangkan hati-hati dan memegang gagang pedangnya. Ia merasakan ancaman yang datang dari binatang buas yang tidak dikenal ini. Li Qiye bersiul dan harimau itu pun berlari kembali dan berbaring di samping kakinya, memainkan peran sebagai anjing yang patuh lagi. Semua orang menghela napas lega setelah melihat ini. Hanya dengan melihat giginya saja sudah membuat mereka ketakutan dan membayangkan dimangsa olehnya. Iron Tones merasa tenang setelah melihat harimau banjir itu jinak lagi. Dia tahu binatang buas itu mungkin berada di tingkat kerajaan. Rekan Tao, Anda mengganggu misi dinasti kami. Saya ragu ini hanya kesalahpahaman belaka, ujarnya dengan tenang. Memangnya kenapa kalau aku melakukannya? Li Qiye mengangkat bahu. Para pendengar menarik napas dalam-dalam setelah mendengar ini, seorang manusia yang berani berbicara tanpa rasa hormat kepada seorang kaisar. Kau pasti sengaja membuat kami kesal, kata Iron Tones, tidak marah dan hanya ingin tahu lebih banyak tentang Li Qiye. Kau terlalu memikirkan dirimu sendiri dan dinastimu. Li Qiye tersenyum dan kecewa, mengejutkan banyak orang dengan kekecewaannya yang tak terkendali. Tujuan Iron Tones adalah untuk memahami Li Qiye tetapi tampaknya tidak berhasil. Dia menoleh ke arah kelompok Demon Moon Saber Sein dan berkata, Nona Liu, ikuti aku dengan patuh sekarang. Jangan membuat ini lebih sulit dari yang seharusnya. Kerumunan orang saling bertukar pandang setelah melihat Kaisar tidak ingin berkolaborasi dengan Li Qiye meskipun harimau itu telah memakan banyak inspektur. Mengesampingkan pelanggaran Li Qiye, mengapa Kaisar tidak membunuh Demon Moon dan anggota klannya saja? Mungkinkah terjadi dengan para pendosa ini lebih penting daripada membalas dendam terhadap Kaisar Semu? Ekspresi Demon Moon berubah dan yang lainnya gemetar.
Tampaknya mustahil bagi mereka untuk melarikan diri karena identitas mereka kini terungkap. Demon Moon mungkin tidak dapat memecahkan perbatasan, tetapi tidak dapat melawan Kaisar Agung. Kaisar Agung dapat membunuh mereka semua dalam sekejap mata. Perburuan orang berdosa ini sudah berlalu, tetapi dinastimu terus menyalahgunakan resminya. Sebuah suara yang menyenangkan berbicara dan menyinggung Immortal Suppression. Semua orang menoleh dan melihat seorang wanita cantik dengan rambut dikuncir kuda, mata mereka tak dapat menahan diri untuk tidak melihat pemandangan yang menakjubkan itu. Mata Iron Tones bersinar mengancamnya, Chu Zu. Sinar di matanya menyerupai anak panah yang mampu menembus jantung, menyebabkan beberapa penonton terkesiap. Chu Zu tidak setuju dan tampak menerima agresivitasnya, sambil mengibaskan kuncir kudanya tanpa peduli. Ia menemukan masalah-masalah yang diketahui potensi lainnya, kecantikan dengan identitas yang tidak dan kekuatan yang tidak dapat dinilai. Pasar hantu kecil ini agak bermasalah. Saya sangat setuju. Immortal Suppression masih memegang isu ini alih-alih membiarkan berlalu begitu saja. Seseorang tertawa dan tertarik pada dinasti itu juga. Para pemirsa sangat terkejut. Apa yang terjadi hari ini? Apakah semua orang ingin menginjakkan kaki di Immortal Suppression? Terlebih lagi, ada Kaisar Agung yang hadir. Agak tidak bijaksana untuk menghina dinastinya. Semua orang menoleh dan melihat seorang wanita yang sedikit kelebihan berat badan dengan bintik-bintik di wajahnya. Menurunkan sedikit berat badan saja akan membuatnya menjadi wanita yang menggairahkan dan dewasa. Yang terpenting, dia berpakaian santai seperti penduduk desa dengan mengenakan gaun polos. Ini membuatnya tampak tidak canggih saat bersandar di pohon. Dia mengunyah camilan dengan keras dan mengeluarkan suara keras seolah-olah sedang memakan batu. Orang lain biasanya menutup mata terhadap wanita yang tidak berbudaya seperti itu, tetapi mereka bisa merasakan sesuatu yang hebat datang darinya. Berat badannya tidak terlalu berat, namun bumi merasa kesulitan untuk menahan beban yang ditanggungnya setiap kali dia berjalan. Semua orang berharap untuk menjauhinya karena sentuhan kecil saja dapat menghancurkan mereka. Kaisar Agung Minisun. Seseorang mengenalinya. Dari Enigma. Yang lain menarik napas dalam-dalam setelah mendengar gelar dan latar belakang, seorang kaisar yang lebih terkenal daripada Iron Tones. Dia juga jauh lebih kuat, memiliki total 7 buah. Siapapun yang melihatnya pertama kali akan merasa kecewa dengan penampilannya. Bagaimanapun, kaisar dapat mengubah tubuh dan penampilan mereka dengan bebas. Minisun memilih sebaliknya, mempertahankan bentuk yang tidak cocok untuk seorang kaisar yang terhormat. Melihatnya yang terus-menerus mengunyah camilan membuat orang bertanya-tanya apakah dia akhirnya akan menjadi bibi yang gemuk. Alih-alih memiliki aura yang menekan, langkahnya justru mengandung beban gunung-gunung yang tak terhitung jumlahnya. Iron Tones tidak mengecilkannya meskipun terlihat seperti itu. Lama tak berjumpa, rekan Daois Minisun. Iron Tones membungkuk sedikit. Benar, jawab Minisun sambil merentangkan kedua tangan sebelum mendekat. Meski memberikan kesan berat, ia bergerak dengan sangat ringan bagaikan kupu-kupu yang lincah di antara bunga-bunga. Langkahnya yang cepat membawa beban 100.000 gunung, cuap untuk menghancurkan siapapun hingga menjadi bubur. Minisun berbaring pada Li Qiye dan Chu Zu sebelum berkata, "Duri besi, biarkan ini menjadi akhir hari ini. Kalian tidak akan membawa klan Liu bersamamu." Dia berbicara tanpa agresi, hanya dengan cara apa adanya. Berbeda jika itu datang darinya karena dia berasal dari Enigma Dinasti, pesaing sejati melawan Immortal Suppression bersama dengan Phantom Dinasti. Kedua belah pihak tidak memiliki hubungan yang baik sejak Enigma dihancurkan oleh Immortal Suppression. Suasana tegang masih terjadi hingga saat ini, perang bisa pecah kapan saja. Rekan Tao, apakah Anda punya hubungan dengan Liu? Ini bukan hal yang biasa. Iron Tones mengerutkan kening sebagai tanggapan. Liu tidak diketahui memiliki hubungan dengan Enigma, memulai konflik karena hal ini tampaknya tidak masuk akal. Tidak, tapi apakah aku perlu izinmu untuk melakukan apa yang aku mau? Dia tersenyum dan melanjutkan makan camilannya seperti wanita desa, bukan kaisar 7 buah. Beberapa orang bertanya-tanya tentang kekuatannya, apakah bisa sesuai dengan reputasinya? Tidak, kata Iron Tones. Iron Tones, mari kita buat sederhana saja, dinastimu ada di pihak Mosi. Kesampingkan Enigma, saya pribadi mendukung leluhur yang terkutuk dan saya juga menghormati orang suci pedang Liu karena telah membantu leluhur di masa lalu. Jadi sekarang,
Aku ingin menjaga keturunannya, sepertinya masuk akal, bukan? Lebih lanjutnya, pada titik ini, hanya sedikit yang benar-benar memahami Mosi dan masa lalunya. Rumor mengatakan bahwa pemutusan hubungan itu ada secara keseluruhan dengan Mosi dan perang pembantaian abadi. Mereka tidak menyukai Mosi karena Sin diciptakan setelahnya. Meskipun demikian, nama ini masih tabu sehingga mereka tidak berani berpikir. Hal yang sama tidak berlaku untuk leluhur Desolate, pelopor-pelopor. Tampaknya Minisun memiliki kepercayaan populer dan menghormati leluhur Liu. Tidak ada masalah dengan pernyataanmu. Aku juga menghormati Desolate leluhur sejak debut Daoku. Iron Tones mengangguk, namun, dinasti kami menginginkan kehadiran mereka. Begitukah? Kalau begitu, kau harus melewatiku dulu. Ayo, silakan coba. Minisun menamparkan nepuk remah-remah di tangan dan memberi isyarat untuk pertarungan. Hal ini menyebabkan kemacetan mundur lagi. Pertarungan antar kaisar besar bukanlah hal yang main-main dan dapat mengakhiri wilayah ini. Iron Tones berpikir sejenak, menyadari perbedaan kekuatan. Namun, hal ini saja tidak cukup untuk memaksanya mundur karena dia bukan satu-satunya Grand Emperor dalam Immortal Suppression. Rekan-rekan Tao, eskalasi tidak diperlukan. Sebuah suara pelan terdengar di telinga semua orang. Itu berasal dari seorang lelaki tua dengan aura yang mirip dengan pasar hantu kecil seolah-olah mereka adalah satu. Dia memiliki mata ketiga di antara kelopak mata, terletak vertikal dan tertutup. Dewa sunyi bermata hantu. Banyak orang yang menarik napas dalam-dalam setelah melihat kekaguman terkenal itu. Dia berasal dari ras bermata tiga. Secara teori, setelah mencapai level terendamnya, mata ketiganya akan berubah menjadi emas. Namun, matanya termasuk jenis yang mengerikan. Konon mengatakan dia pernah membukanya dan menghancurkan sebuah kerajaan dalam satu malam. Pantom juga ikut bergabung, seorang yang berdekatan. Tentu saja, pasar gelap kecil-kecilan berada di bawah pengiklanan mereka tidak bisa hanya berdiam diri saja, kata seorang pakar. Semua orang setuju dengan logika ini. Rekan Tao, Iron Tones juga tidak menyukai perkembangan ini. Dengan senang hati, jawab mata hantu sambil menyebarkan lebar, memancarkan aura abadi. Sayangnya, banyak orang pernah mendengar tentang perbuatan kejamnya di masa lalu. Dewa yang memiliki 11 buah ini jauh dari kata orang baik. Hari ini sungguh menyenangkan. Minisun mengeluarkan sekantong camilan lagi dan membujuknya. Saya mohon maaf karena tidak menyambut Anda dengan baik. Saya pasti akan mengunjungi kediaman Anda yang terhormat di hari lain untuk meminta maaf. Ghost Eyes membungkuk dengan sangat sopan. Tidak, terima kasih, aku tidak ingin tertular aura hantumu. Minisun mengeluarkan sapu tangan dan membersihkan tangan sebelum berkata pada Iron Tones, Liu ada di bawah perlindunganku, itu sudah final. Ekspresi Iron Tones menjadi gelap. Rekan-rekan Tao, mari kita berjuang untuk perdamaian. Hari ini adalah acara yang menggembirakan dengan sedikit pasar hantu, tidak memungkinkan kita bersenang-senang tanpa harus menumpahkan darah, saudara Iron Tones. Sela mata hantu. Iron Tones dapat melihat bahwa Ghost Eyes bukanlah aliansinya dan memikirkan. Sementara itu, berharap agar konflik dapat diredakan dari perwakilan ketiga ini. Dinasti-dinasti ini menguasai hampir seluruh wilayah Sin. Perang di antara mereka berarti tidak ada yang akan selamat. Baiklah, aku akan membiarkan hari ini. Iron Tones tahu kapan harus mundur. Bertarung dengan Minisun di sini berarti akhir hidupnya tanpa dukungan yang cakap. Minisun tidak akan menunjukkan belas kasihan dalam pertarungan sejati. Oleh karena itu, dia tidak berlama-lama dan menghilang di cakrawala. Tekanan dari auranya menghilang dan semua orang merasa jauh lebih baik. Rekan Daois Minisun, saya akan mengunjungi Enigma nanti untuk menemui Anda. Ghost Eyes berkata sebelum memberi tahu orang banyak, pasar hantu kecil berakhir di sini, hadirin sekalian. Setelah mengatakan itu, dia pun pergi. Semua orang mengerti bahwa sudah waktunya untuk pergi. Baiklah, cukup untukku. Minisun pergi sambil mengambil kantung makanan ringan lainnya. Penonton yang tersisa ingin bertanya bagaimana perasaannya tanpa ngemil selama 1 hari. Dalam waktu singkat, area itu menjadi kosong dan pasar itu pun menghilang. Tempatnya tampak seperti tempat para zombie bisa merangkak keluar dari tanah. Demon Moon Sabre Sein dan anggota klannya akhirnya tenang. Semuanya terasa seperti mimpi. Ini bukan pertama kalinya mereka dihadapkan langsung dengan kematian.
Mereka telah berada di antara hidup dan mati selama berabad-abad setelah dicap. Terima kasih telah menyelamatkan kami, bangsawan muda. Kami tidak tahu bagaimana kami bisa membalas budimu. Demon Moon dan anggota klannya berlutut. Li Qiye menggerakkan tangan, menyuruh mereka berdiri. Bertahan hidup selama ini, aku yakin itu bukan hanya karena keberuntungan. Li Qiye berkomentar. Demon Moon membuka sejenak, tetapi hanya mendesah. Immortal Suppression tidak menganggap serius merek itu atau klanmu tidak akan bertahan, apalagi menghasilkan seorang santo pedang. Kata Li Qiye. Ekspresi mereka setelah berubah mendengar ini, menjadi waspada terhadap Li Qiye dan mundur satu langkah. Jangan takut sekarang. Jika aku benar-benar peduli, aku bahkan tidak perlu melakukannya sendiri. Kata Li Qiye dan harimau itu berdiri. Ia tidak menampilkan wujud aslinya, tetapi yang lain ingat bagaimana ia memakan dua kaisar semu. Demon Moon mencengkeram, gagang pedangnya. Kalian semua tidak akan hidup sekarang jika aku menyimpan motif tersembunyi. Li Qiye tersenyum dan menamparnya. Harimau itu pun duduk kembali dengan patuh. Apa yang ada di tanganmu? Tanya Chu Zu sambil tersenyum. Mereka yang tidak memahaminya sebenarnya akan mengira sebagai gadis cantik yang penuh kehidupan. Demon Moon menundukkan kepalanya dan berkata, kami adalah buronan, kekayaan dan warisan kami sudah lama hilang. Apa yang kami miliki hanya cukup untuk bertahan hidup. Kata-katanya benar karena mereka mengembara tanpa tujuan setelah dicap, menurun dari hari ke hari. Sungguh luar biasa bahwa mereka memiliki cukup sumber daya untuk menghasilkan seorang pedang santo. Benar. Chu Zu menjadi sentimental dan mengangguk, aku tahu leluhurmu adalah pendukung leluhur Desolate dan penguasa kehidupan dan kematian. Apakah kamu yakin tidak ada yang tertinggal? Mereka adalah penggarap yang luar biasa, apapun dari mereka yang dapat membuat dosa gila. Kami tidak punya apa-apa. Demon Moon langsung menyangkal karena jawaban yang salah bisa menghancurkan klannya. Spekulasi Chu Zu juga masuk akal. Leluhur yang sunyi dan penguasa kehidupan dan kematian berada di tingkat atas kekuasaan, barang-barang dari mereka tak ternilai harganya. Leluhur sunyi adalah saingan Mosi dan pelopor Dao. Chu Zu mengusap dagunya sambil merenung. Demon Moon menjadi tegang saat Chu Zu berbicara. Dia tidak bisa melihat apa yang dikatakan Chu Zu, tetapi intuisinya mengatakan sebaliknya. Sejauh pengetahuanku, leluhurmu hadir saat leluhur Desolate membunuh Dewa Mesya Naga Perak. Chu Zu tersenyum. Demon Moon menarik napas dalam-dalam dan menenangkan kepalanya, itu sudah terlalu lama untuk diketahui generasi saat ini. Begitukah? Chu Zu berkomentar, ini adalah pertempuran leluhur Desolate yang paling terkenal selama perang. Ya, ada banyak legenda tentang perang iblis yang sunyi, tapi kami tidak tahu apakah leluhur kami ada di sana atau tidak. Kata Setan Bulan. Devil Desolate War berlangsung lama, salah satu dari 6 perang surgawi. Babak terakhirnya adalah Immortal Slaughtered War, salah satu dari 3 perang abadi. Dua peserta utama Devil Desolate War diketahui oleh semua orang. Leluhur Desolate memelopori 2 jalur utama pelestarian setelah bencana besar, kontribusi tertinggi bagi dunia. Mosi berbeda, diajari oleh seorang yang abadi sebelum debut Dao-nya. Dia ditakdirkan untuk menjadi hebat sejak awal. Dua eksistensi cemerlang yang muncul di generasi yang sama berarti persaingan tak terelakkan. Perang antara mereka dan para pengikut mereka menyebar ke seluruh Three Immortals. Desolate leluhur tak terpecah dengan pedangnya, membunuh satu demi satu leluhur, rumput kuat, mata dewa, perunggu. Hal ini menyebabkan munculnya eksistensi yang lebih kuat di pihak Mosi, yaitu Silver Dragon God Mecha. Kultivator ini mengalahkan banyak lawan, mendorong Desolate leluhur untuk keluar dari keyakinannya. Pertempuran yang menentukan pun terjadi, pertempuran yang cukup hebat untuk dikenang hingga kini. Tentu saja, detail sebenarnya belum diketahui hingga saat ini. Pedang orang suci Liu pada generasi itu adalah pendukung yang kuat sebelum kejayaan masa leluhur Desolate. Apakah orang-orang ini hadir selama pertempuran antara leluhur Desolate dan Naga Perak? Klaim Chu Zu dan penyangkalan Demon Moon tidak dapat dijalankan pada saat ini. Orang suci pedangmu setia sampai akhir, dan dikabarkan berasal dari surga kehidupan dan kematian juga, kata Chu Zu. Saya khawatir kita tidak tahu banyak tentang leluhur kita, sungguh berusaha. Kita gagal memenuhi prestise klan kita. Setan Bulan mendesah. Dia mengatakan kebenaran karena sejak kematian leluhur mereka,
klan mereka harus bersembunyi seperti anjing. Untuk bertahan hidup, mungkin inilah alasan mengapa dinasti penindasan abadi mengejar klanmu, surga hidup dan mati. Kata Chu Zu, hidup dan mati adalah salah satu dari dua surga, lokasi yang diselimuti misteri. Aku tidak tahu, kata Demon Moon, semua rahasia utama di Three Immortals berada di luar jangkauan mereka. Jika mereka memiliki seseorang yang cukup mampu, mungkin mereka akan dapat menemukan surga hidup dan mati lagi. Sayangnya, ini di luar kemampuan mereka saat ini. Kau tutup mulut saja, Chu Zu terkekeh, tidak memaksakan masalah. Saya tidak berani menyembunyikan apapun yang saya ketahui, kata Demon Moon dengan hormat. Tidak apa-apa, ini sudah berakhir. Chu Zu mengulurkan tangan dan tersenyum. Demon Moon dan yang lainnya membungkuk kepada keduanya dan berkata, para dermawan, kami tidak akan memaafkan kebaikan kalian hari ini. Chu Zu mengangkat bahu dan Li Qiye tampak tidak tertarik. Dia tersenyum dan menyamakan tangannya, pergilah sekarang. Para anggota klan beristirahat sekali lagi sebelum pergi. Kita berangkat dulu, Tuan Muda. Tanya Chu Zu. Keduanya menaiki kereta dan melanjutkan perjalanan lagi. Gadis itu tidak mengatakan yang sebenarnya. Dinasti penindasan abadi memang memburu orang-orang berdosa, tetapi tidak sampai sejauh ini, kata Chu Zu. Ya, mereka memiliki sesuatu yang diinginkan dinasti. Kata Li Qiye, pedang orang suci saat itu memang hebat, tapi ini tidak berdasar. Itu pasti sesuatu dari leluhur yang sunyi atau surga kehidupan atau kematian, kata Chu Zu. Surga hidup atau mati, Li Qiye kembalinya. Satu dari dua, yang satunya adalah yang tertinggi. Chu Zu menjelaskan lebih lanjut. Dari mana Supreme berasal? Tanya Li Qiye. Terlalu kuno untuk diketahui, tetapi asal-usul yang paling masuk akal adalah bahwa itu diciptakan oleh Moshi. Ding Tian dan Poye juga berasal dari sana. Saya juga mendengar bahwa Moshi tidak menciptakannya, itu adalah jalan menuju dunia yang tak terbayangkan. Kata Chu Zu, menarik. Li Qiye mengusap dagunya. Hidup atau mati lebih menarik dan penuh teka-teki. Di bawah kekuasaan penguasa hidup dan mati, doa afinitas mengalir di sana, bahkan gambaran pun mungkin terjadi. Kata Chu Zu, reinkarnasi. Li Qiye tersenyum. Ya, legenda mengatakan bahwa penguasa dapat menghidupkan kembali atau melemparkan seseorang ke dalam siklus itu. Saya tidak tahu apakah itu benar. Kata Chu Zu, memang menarik. Li Qiye, kurasa seseorang harus berkunjung untuk benar-benar tahu, kata Chu Zu sambil menatap langit dan berpikir untuk pergi ke sana. Bangsawan muda, maukah kau mengunjungi kediamanku yang sederhana? Dia sadar kembali dan mengundang. Chu Zu kembali ke klannya setelah menghilang entah berapa tahun. Klan itu berada di pegunungan di luar kota besar. Ini adalah kemegahan. Chu Zu menunjuk ke arah kota yang megah di sepanjang jalan. Li Qiye melihat sekeliling dan benar saja, kota itu sesuai dengan namanya. Kota itu tampak seperti bintang yang bergantung di langit dengan bangunan-bangunan yang mengapung di tengah kabut. Bangunan-bangunan lainnya tersembunyi jauh di dalam pegunungan, cukup besar untuk terlihat seperti wilayah kekuasaan yang berdiri sendiri. Bangunan-bangunan lainnya menjulang megah dari puncak-puncak, menembus langit. Jembatan-jembatan suci membentang di antara awan-awan, menghubungkan berbagai daerah. Kota ini tampak seukuran kerajaan. Aura kebangsawanan terpancar seolah-olah ada harta karun tak bersaing yang tersembunyi di bawah tanah. Pemandangan kekayaan yang langka, kata Li Qiye. Kota ini dibangun oleh Raja Splendor yang sudah tidak berada di Xin. Kota ini adalah tempat paling makmur di Xin, sebagian besar perdagangan terjadi di sini. Dia berkata, kota ini berada di wilayah enigma tetapi dinasti tidak memilikinya. Kebebasan ini menjadikannya tempat yang diinginkan oleh banyak sekte dan klan, mereka memutuskan untuk menetap di luar kota. Karena deklinasi, Li Qiye tersenyum, tidak lagi memiliki kemampuan untuk tinggal di kota tetapi tidak ingin pergi terlalu jauh. Ya, kau membuat mereka malu. Mereka tidak mampu tinggal di kota ini lebih lama lagi, termasuk klanku. Chu Zu tersenyum dan mengakui. Zu dibangun di pegunungan yang menghadap ke Splendor. Tempat mereka tentu saja tidak dapat dibandingkan dengan kota yang kaya. Tentu saja, tempat itu tampak seperti surga dengan paviliun dan aliran sungai yang tenang bagi mata manusia, tetapi mereka tahu lebih baik. Kalau tidak, akan ada jembatan suci yang membentang dari kota ke tempat mereka. Inilah tempat kelahiranku.
Ia memperkenalkan sambil tersenyum, kita memang telah jatuh, jangan tertawa, bangsawan muda. Tidak ada aura agung di sini, tetapi jika kau mau, kau dapat berubah menjadi garis keturunan yang hebat. Kata Li Qiye, terima kasih atas itu, tapi kami sudah tidak memenuhi syarat lagi. Dia tersenyum, itu karena kamu tidak mempunyai pemikiran seperti itu. Kata Li Qiye, dia cukup kuat untuk memandang rendah siapapun di sini. Dengan demikian, dia dapat membangun kembali klannya menjadi sesuatu yang perkasa lagi. Pohon tertinggi pun bisa tertiup angin kencang, itu mungkin bukan hal yang baik. Dia mendesah. Keduanya memasuki klan dan kehadiran yang familiar membuatnya mengerutkan kening dan mendesah. Apakah ada yang salah? Dia memperhatikan dan bertanya. Sepertinya takdir. Dia tersenyum. Chu Zu terkejut namun tidak menjelaskan lebih lanjut. Sebagai anggota terkuat di klan, semua orang keluar untuk berlutut dan menyambutnya. Statusnya sangat tinggi sehingga bahkan tokoh yang paling berpengaruh dalam klan pun merasa tidak penting. Dia juga merupakan leluhur kuno sehingga yang tersisa hanyalah junior. Mereka memandang dengan penuh rasa hormat, seolah-olah dia adalah makhluk abadi. Mereka bersujud dengan tenang, tidak berani menunjukkan rasa tidak hormat. Tentu saja mereka penasaran dengan manusia yang berjalan bersamanya. Dia tampak memperlakukannya sebagai orang yang setara. Pemandangannya sama saja, tapi orangnya tidak, katanya dengan nada sentimental. Leluhur, kamu telah pergi selama berabad-abad sekarang. Seorang leluhur dari klan itu berkomentar, leluhur lainnya telah meninggal. Leluhur lainnya ini adalah junior langsungnya, salah satunya adalah adik laki-lakinya. Ya, mereka yang seharusnya pergi sudah pergi, katanya saat mereka berjalan melewati klan. Mungkin ini saatnya bagimu, katanya. Ini kunjungan terakhirku, aku harus mengucapkan selamat tinggal pada masa lalu, katanya. Dia pergi saat masih gadis muda dan kembali ke kompetisi tertinggi di puncak. Para leluhur yang berjalan di belakang mereka terkejut tetapi tidak berani menyampaikan keputusannya. Li Qiye melihat sekeliling dan berkata, ini bukan klan, Chu bukan satu-satunya nama keluarga. Kau juga tahu tentang ini. Chu Zu terkejut. Pegunungan ini, fondasinya, dan sumber dayanya, tidak berasal dari satu cabang saja. Li Qiye menggelengkan kepalanya. Tidak ada yang bisa disembunyikan darimu, bangsawan muda. Ucapnya, para lelaki tua itu menatap Li Qiye dengan rasa ingin tahu. Bagaimana orang fana ini bisa memahami klan mereka hanya dengan sekali pandang. Tentu saja, hal seperti ini seharusnya tidak mengejutkan mereka karena dia memenuhi syarat untuk menemani leluhur mereka. Karena Li Qiye bisa mengetahui rahasia mereka, Chu Zu tidak merasa setuju membawanya ke tanah leluhur mereka, tempat untuk menghormati leluhur mereka. Para leluhur ini terkenal di seluruh Tri Immortals pada masanya. Para lelaki tua di belakang. Kelompok itu tergeletak di depan patung-patung itu setelah masuk. Beberapa patung ini menggambarkan kaisar agung dan leluhur, tampak garang dan tak terhentikan. Mereka adalah satu-satunya yang tersisa, namun leluhur yang lebih muda masih terintimidasi oleh aura yang tersisa. Pandangan Li Qiye beralih dari satu patung ke patung lainnya sebelum berhenti pada sebuah patung yang menggambarkan seorang wanita cantik. Orang bisa tahu dia dulu berdiri di puncak dengan pasukan di belakangnya. Pandangannya mencakup medan perang berikutnya. Niat bertarungnya tetap sama, siap bertindak sebagai panglima tertinggi bagi dunia. Li Qiye mendesah pelan dan mengusap patung yang sudah usang itu. Cahaya di telapak tangan memicu resonansi temporal. Seorang wanita muncul dari masa lalu, membuat semua orang tercengang dengan kecantikannya. Baju perangnya tidak menyembunyikan tubuhnya yang ramping namun menggairahkan. Seseorang akan jatuh cinta padanya pada pandangan pertama dan tidak dapat menemukan satu pun kekurangan. Meskipun penampilannya tanpa celah, auranya yang dingin dan berwibawa menjadi pusat perhatian. Orang lain tidak berani menatap langsung ke arah terbentuknya heroiknya. Seseorang dapat mendengar harmoni Dao dalam suara naga dan burung phoenix. Begitulah dia makhluk agung yang terbang tinggi di langit. Leluhur itu menanggapi. Para leluhur yang lebih muda bersujud dan bersujud dengan penuh hormat. Namun, saat Li Qiye menarik kembali tangannya, sosok agung itu menghilang dan patung itu kembali normal. Perkemahan Chu, Li Qiye berkata, satu karakter dihilangkan, bukan satu klan. Bangsawan muda, kamu tahu tentang ini. Chu Zu terkejut mendengarnya karena dia memiliki akses ke rahasia-rahasia di luar untuk junior lama di aula. Tentu saja,
dan ini sedikit mengejutkan dengan apa yang terjadi di sini. Li Qiye berkata dengan sentimental. Benar, kami dulunya dikenal sebagai kubu Chu, tetapi kami membentuk klan kami setelah berpisah dari garis keturunan Dao. Chu Zu mengatakan yang sebenarnya. Pengadilan gila. Li Qiye mengingat masa lalu. Kau tahu segalanya, bangsawan muda. Ya, garis keturunan Dao dikenal sebagai pengadilan gila. Kata Chu Zu, mengapa leluhurmu meninggalkan nama asli? Tanya Li Qiye. Saya tidak tahu detailnya, hanya saja itu karena seseorang, kata Chu Zu. Seseorang, alis Li Qiye sedikit diringkas. Gila abadi, jawab Chu Zu, belum pernah mendengar gelar ini. Li Qiye menggelengkan kepalanya. Ini terjadi pada masa Moxi. Pengadilan gila menghasilkan seorang jenius yang luar biasa yang tidak ada duanya sebelumnya. Moxi sendiri memperhatikannya dan mengukirnya cara menyimpannya. Dia mendominasi dan menyebut dirinya sebagai dewa gila. Kata Chu Zu, kesombongan. Li Qiye terkekeh, seekor katak di bawah sumur, bahkan leluhur gila tidak berani menggunakan kata abadi dalam gelar ini. Chu Zu tersenyum-tersenyum dan menjawab, saya tidak tahu apakah itu untuk menunjukkan rasa terima kasih atas bimbingan Moxi, tetapi Insane Immortal berpihak pada Moxi. Saat itulah kesibukan dimulai. Insane Immortal melibatkan keturunan Dao dalam perang dan leluhur kami memilih untuk pergi. Semua orang di Camp Chu setuju untuk memulai klan dengan nama keluarga Chu setelah perpecahan. Apa yang terjadi dengan pengadilan gila setelahnya? Tanya Li Qiye. Moxi dikalahkan setelah pasukan Immortal Slaughtered dan Desolate leluhur menyapu bersih Three Immortals. Insane Immortal dihilangkan di Desolate leluhur dan Insane Court jatuh ke dalam ringkasan. Untuk menghindari masalah dan melupakan masa lalu, Insane Court mengubah namanya menjadi Insane Gate. Kata Chu Zu, keturunan yang tidak berharga. Li Qiye meratap, gerbang gila berada tepat di luar splendor, tidak seperti sebelumnya, kata Chu Zu. Meskipun Chu Kem telah pergi, dia masih mengetahui sejarah mereka dengan Insane Court. Selama masa kejayaannya, mereka adalah salah satu dari 10 garis keturunan Dao terkuat di 3 dewa. Mereka memiliki 2 pemimpin utama, Virtuous King dan Panglima Besar mereka. Setelah mereka pergi, Insane Court kehilangan sebagian pengaruhnya. Hal ini berlangsung hingga munculnya Insane Immortal. Meskipun ia menghidupkan kembali garis keturunan Dao, ia menyebabkan kehancurannya. Sekarang, garis keturunan tersebut telah menjadi sekte kecil yang dikenal sebagai gerbang gila. Kejayaan masa lalu sudah tidak ada lagi. Chu Zu sendiri tidak berniat menghidupkan kembali Chu Kem atau Insane Court. Waktu berlalu dengan cepat. Li Qiye menatap patung wanita itu dan berkata, apakah kamu mengenal leluhur kita, Komandan Phoenix Terbang? Tanya Chu Zu, itukah gelarnya? Tanya Li Qiye. Ya, menurut cerita, dia pergi saat pengadilan gila berada di puncak kejayaannya. Dia adalah salah satu alasan mengapa kita menjadi salah satu dari 10 garis keturunan Dao teratas saat itu. Chu Zu menjelaskan, separuh kontribusi lainnya adalah kepemimpinan raja yang berbudi luhur. Komandan Phoenix yang melonjak mendominasi secara militer sementara raja memerintah dengan bijaksana, itu benar-benar zaman keemasan. Kata Chu Zu, mereka melakukannya dengan sangat baik. Li Qiye mengangguk sambil tersenyum. Menurutku, jika leluhur kita tidak pergi, Dewa Gila mungkin tidak akan pernah bangkit dan Istana Gila tidak akan runtuh. Chu Zu melirik patung itu dan berkata, kemana dia pergi? Tanya Li Qiye. Itu detail lain yang tidak kami ketahui. Chu Zu menggelengkan kepalanya, dia menyerahkan otoritas bela dirinya dan tombak gila sebelum meninggalkan garis keturunan Dao. Jadi, Li Qiye memamerkan patung itu. Sebuah catatan menyatakan kepergiannya mungkin karena meninggalnya raja berbudi luhur, atau dia yakin misinya telah selesai setelah membawa Istana Gila ke puncaknya dan memutuskan untuk pensiun. Chu Zu melanjutkan, mengerti. Li Qiye tersenyum. Ada teori lain, leluhur kita diundang oleh Dewa Kehidupan dan Kematian dan pergi ke wilayah itu. Teori serupa mengatakan bahwa itu bukan undangan. Ketika Raja berbudi luhur kita hampir mati, dia memberi perintah untuk mengirim leluhur ke surga kehidupan dan kematian. Kata Chu Zu. Li Qiye melirik ke arah tertentu setelah mendengar ini. Dengan kepergian kedua pemimpin itu, mengingat Istana Gila tidak dapat dihindari. Entah bagaimana mereka kehilangan tombak gila dan pedang abadi gila setelahnya. Tidak seharusnya terjadi seperti ini. Chu Zu mengeluh. Pada masa keemasannya,
Insane Court memiliki kombinasi yang sempurna, kepemimpinan yang bijaksana dan kekuatan militer. Ia menghasilkan banyak orang jenius, yang berpuncak pada pencapaian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Yang lain mendengar tentang kebijaksanaan Virtuous King dan bergabung dengan Insane Court. Soaring Phoenix Commander dipenuhi dengan sempurna di medan perang. Tidak ada yang bertahan selamanya sehingga garis keturunan Dao bertahan dengan kepergian keduanya. Insane Immortal dianggap sebagai orang terpilih, yang mendorong Insane Court kembali ke tempat yang seharusnya. Keputusannya untuk berpihak pada Mosi mengakhiri Insane Court secara definitif. Kubu Desolate leluhur menyapu bersih Tri Immortal setelah kekalahan Mosi. Insane Court adalah salah satu target mereka. Insane Immortal tetap setia tetapi tidak dapat menyeimbangkan seseorang setingkat Desolate leluhur. Dengan kematiannya, Insane Court mengubah namanya menjadi Insane Gate, sekte kelas 3. Tidak ada yang abadi. Ini adalah tatanan alam, kata Li Qiye. Kata-kata yang lebih benar belum pernah diucapkan, bangsawan muda. Kata Chuzu dengan nada sentimental. Inilah alasan mengapa dia tidak berusaha mendorong klannya menuju kesuksesan. Jika Kamchu tidak terpisah dari pengadilan gila dan jika komandannya masih ada, mereka mungkin akan bernasib lebih baik setelah perang iblis yang sunyi. Sayangnya, tidak ada yang bisa diubah dari masa lalu. Chuzu kini berkuasa, tetapi tidak melihat alasan untuk melakukan perubahan pada klan Chu. Tanpa dia, klan tersebut pada akhirnya akan goyah atau bahkan hancur menjadi abu karena kesombongannya. Keluarga saat ini baik-baik saja, damai. Dia merasa puas. Li Qiye hanya tersenyum sebagai jawaban. Leluhur, gerbang gila telah meminta kita untuk berpartisipasi dalam konferensi persekutuan kuno. Seorang murid menyela, masih ada, sudah retak sebelum aku pergi, kata Chuzu. Leluhur, 8 keturunan sedang pulih berkat para alkemis sekolah panjang umur yang cakap dan pil-pil mereka. Seorang murid menjelaskan, kupikir Radiant Longevity sudah hampir tamat. Chuzu terkejut. Leluhur, ini memang benar, tetapi setelah kepuasan yang berhasil, mereka melatih beberapa alkemis baru yang cakap. Murid itu berkata, tetapi ini terjadi sekitar saat Anda pergi, mereka mulai menurun lagi. Yang terkuat dalam komunitas saat ini adalah Insane Gate, A Treasure School, dan Cloud Crossing Mountain. Radiant Longevity tidak belajar apapun. Chuzu memasang ekspresi serius, Mesia yang digali hampir mengakhiri mereka, tetapi mereka mencoba lagi. Mesia apa? Li Qiye tampak tertarik. Bangsawan muda, mereka telah menggali Mesia hidup. Kata Chuzu, sikapnya yang penuh hormat membuat orang lain bertanya-tanya. Di mata mereka, dia adalah makhluk abadi, jadi bagaimana manusia fana ini bisa mendapatkan rasa hormatnya? Reruntuhan dan Mesia hidup, alis Li Qiye berkerut. Ini sudah sangat lama sekali, ini mengacu pada sebuah sekte di bawah pengiklan Radiant Longevity saat ini yang dihancurkan oleh seorang abadi. Kata Chuzu, sebuah sekte layak mendapatkan perhatian sebesar ini dari seorang yang disebut abadi. Kata Li Qiye, Radiant Longevity sangat luar biasa saat itu dan terdiri dari 2 garis keturunan Dao, sekte yang Radiance dan Longevity Valley, kata Chuzu. Jadi, Li Qiye mengerti, sekte itu adalah kerajaan abadi, kan? Ya, benar. Dia terkejut dengan pengetahuannya. Dihancurkan oleh seorang abadi, begitulah yang kulihat. Li Qiye ingin tertawa terbahak-bahak, tapi hanya terkekeh. Kerajaan abadi ini entah bagaimana membangkitkan kemarahan seorang tokoh legendaris, menghancurkannya hingga menjadi penganut belaka. Yang lain tidak berani masuk hingga yang Radiance dan lembah abadi mengalami kemunduran. Seorang yang melibatkan cemerlang baru lahir selama masa sulit ini, Raja Panjang Umur yang bercahaya. Kata Chuzu, saya tidak familiar. Li Qiye menggelengkan kepalanya. Dia adalah seorang misterius dan bisa saja berasal dari kedua tempat itu. Kuat dan memiliki rentang hidup yang luar biasa, dia dengan paksa menggabungkan 2 garis keturunan menjadi satu, sekolah panjang umur yang bersinar. Kata Chuzu, jadi begitulah asal-usulnya. Kata Li Qiye, Raja kembali ke tempat itu dan menggali mekanisme kehidupan. Chuzu tersentuh ketika berbicara tentang legenda ini. Apa itu? Tanya Li Qiye. Sudah pernah kukatakan sebelumnya, itu adalah sebuah Mesia yang luar biasa dan raksasa, sebuah eksistensi tingkat penguasa yang dikenal sebagai Silver Dragon Mesia. Jawab Chuzu, Mesia naga perak. Li Qiye kembali dan mengusap dagunya, mengapa meninggalkan ini? Apa maksudmu, bangsawan muda?
Chu Zu tidak mengerti. Tidak apa-apa, apa yang terjadi setelahnya? Tanya Li Qiye. Kisah tentang dominasinya terjadi selama era Moshi dan Devil Desolate War. Radiant, Longevity Monarch membuat namanya terkenal dengan bantuan Messiah tersebut, tetapi karena beberapa alasan, Messiah tersebut berpihak pada Moshi. Ia membunuh banyak kaisar dan leluhur sebelum menjadi gila. Ia memanggil vektor dan menguras banyak area hingga tak bersisa. Kata Chu Zu, menyerap dunia. Li Qiye menyela. Untungnya, leluhur yang sunyi menyelesaikan sesi pendakiannya dan muncul tepat pada waktunya, menggunakan kekuatan selimut untuk membunuh Messiah itu. Chu Zu menghela nafas, dia dengan tegas memantapkan dirinya sebagai leluhur terkuat di tiga dewa, tetapi pertempuran itu meninggalkan luka yang tak kunjung sembuh, salah satu alasan mengapa dia kalah dari Moshi di kemudian hari. Beberapa orang menganggap pertempuran antara Messiah dan Desolate leluhur sebagai bagian dari klimaks perang. Cedera yang menyerangnya memukulnya dan membuatnya tidak dapat mengalahkan Moshi. Sumber tertentu meyakini jika dia menang, perang pembantaian dewa tidak akan terjadi dan tiga dewa tidak akan terpecah. Li Qiye tidak tertarik pada pertarungan ini dan malah fokus pada pertarungan ini. Mengapa aku tidak menyadarinya saat itu? Gumamnya dalam hati. Dialah yang abadi, yang mengakhiri kerajaan itu tanpa berpikir dua kali. Kerajaan abadi sama sekali tidak penting. Ingatannya muncul kembali dan dia seharusnya menyadari sesuatu yang aneh tentang Legiun Naga Perak mereka. Rupanya ada sesuatu yang terkubur di dasar. Dia melirik ke langit dan mengusap dagunya, apa yang sedang dia cari, dan apakah itu hanya penjelajahan? Tujuan lain atau meninggalkan sesuatu di belakang. Rahasia di sini tidak tersedia bagi para penguasa biasa, tetapi Li Qiye punya spekulasi sendiri. Orang itu naik ke dunia atas dan memang perkasa. Sayangnya, dua tangan tidak bisa menghadapi empat tinju sehingga dia tetap dimakan oleh kakek tua itu. Li Qiye tidak mau repot-repot menjelaskan lebih lanjut, tetapi sekarang, dia pikir dia seharusnya memikirkan hal ini. Rinciannya tampak berharga. Mengapa orang itu naik? Apa yang menyalakan? Dari petunjuk yang tertinggal, dia pasti datang ke sini dan meninggalkan sesuatu. Mengapa dia melakukan perjalanan sejauh itu? Apakah itu hanya karena rasa ingin tahu dan penjelajahan? Mengapa meninggalkan sesuatu di Three Immortals dan bukan di zamannya sendiri? Bangsawan muda, siapa yang kau bicarakan? Chu Zu melihat Li Qiye berkumpul pada dirinya sendiri dan bertanya. Tidak apa-apa, Li Qiye tersenyum dan tersenyum. Dari apa yang Li Qiye ketahui tentang orang ini, rencana dan tujuan berbeda dari makhluk tertinggi lainnya. Dia tidak perlu meninggalkan apapun atau rencana cadangan, tetapi tampaknya hal itu tidak terjadi. Leluhur, apakah kita akan berpartisipasi dalam konferensi itu? Mungkin sekolah panjang umur bersinar akan mulai menggali lagi. Seorang murid bertanya kepada Chu Zu. Kalian semua ingin melihatnya juga. Chu Zu tampak tidak senang. Menghadapinya saja sudah membuat mereka membeku dan terkapar di tanah karena ketakutan. Kami telah membahas ini. Salah satu dari mereka berbicara tanpa percaya diri, semua orang mengatakan bahwa lingkungan ini istimewa. Terakhir kali adalah Messiah dan baru-baru ini, mereka kembali dengan pil khusus. Kami juga ingin mencobanya, untuk menghidupkan kembali klan, kata Chu Zu. Orang-orang tua takut menjadi karena dia telah pergi begitu lama. Mereka tidak mengenal leluhur ini. Meskipun demikian, mereka hanya menghormatinya karena dia seharusnya berada di tingkat Kaisar Agung. Tidak ada yang berani berbohong jadi salah satu dari mereka berkata, ya, kami berencana pergi ke habitatnya dan gerbang gila juga, untuk melihat apakah ada petunjuk mengenai tombak gila. Mungkin ada di sana. Kemuliaan masa lalu tidak bisa dilupakan, kata Chu Zu. Orang-orang tua itu mengangguk setelah mendengar ini. Apa gunanya? Bisakah kalian semua konsensus menjadi Panglima Agung? Tanya Chu Zu. Yang tertua di antara mereka menundukkan kepalanya dan berkata pelan, leluhur, tolong beri kami petunjuk, haruskah kami berpartisipasi dalam konferensi, atau pergi ke sekolah panjang umur cemerlang? Aku akan pergi. Li Qiye menjawab sebelum dia bisa. Orang-orang tua itu menatapnya dengan bingung. Bagaimanapun, dia adalah orang luar sementara konferensi itu dimaksudkan untuk kesejahteraan mereka. Meskipun Chu telah meninggalkan pengadilan gila, mereka masih mempertahankan hubungan dengan orang lain. Ada urusan yang harus kau urus, bangsawan muda. Chu Zu juga terkejut.
8 anggota kebohongan itu hanyalah serangga di mata mereka. Ya, ada beberapa hal yang perlu diselesaikan. Li Qiye tersenyum. Aku akan menemanimu, katanya. Orang-orang tua itu tidak menyangka hal ini. Klan mereka cukup kuat dibandingkan dengan aliansi dan akan diperlakukan dengan sangat baik. Jika leluhur mereka datang, semua orang akan berlutut menyambutnya. Kali ini kau kembali untuk mengucapkan selamat tinggal pada masa lalu, jadi putuskan semuanya. Selesaikan urusanmu karena mungkin tidak akan ada waktu berikutnya. Li Qiye mengulurkan tangannya. Hal ini menyentuh bagian paling sensitif di jantung hingga ia berhenti sejenak. Ini memang benar, ia mengucapkan selamat tinggal kepada klannya dan semua orang. Tidak ada waktu berikutnya. Saya mengerti dan akan mendengarkan Anda, bangsawan muda. Dia membungkuk sedikit. Jaga baik-baik koneksi yang menentukan itu. Dia tersenyum. Dia mendesah setelah ini. Putusnya hubungan masa lalu berarti memutuskan hubungan yang ditakdirkan antara dirinya dengan klan dan masa kecilnya untuk memulai masa depan yang baru. Dia sangat tersentuh ketika pikiran-pikiran ini terlintas di benakku. Li Qiye tidak tinggal lama di Chu dan berangkat menuju biara kuno. Chu Zu memerintahkan beberapa keturunannya untuk mengawalnya ke gerbang gila. Tentu saja, dia bisa berteleportasi ke sana dalam sekejap mata. Meskipun Tri Immortals telah berubah, tidak sulit baginya untuk menemukan sekte atau pendingin. Dia tidak ingin menolak niat baik jadi dia menerima tawaran itu. Lebih jauh lagi, 8 sekte terletak di luar Splendor, tidak terlalu jauh dari wilayah Chu. Ada banyak kekuatan di luar Splendor, beberapa dikabarkan sudah ada sejak zaman dahulu, mereka beruntung selamat setelah bencana. Mereka juga ditanam di pinggiran kota. Seorang tetua menjelaskan kepada Li Qiye selama perjalanan mereka. Ia berbicara tentang nama-nama yang telah terlupakan di masa sekarang, telah direduksi dari garis keturunan Dao menjadi sekte kelas 3. Pohon-pohon tinggi menarik angin yang paling kencang. Li Qiye sambil tersenyum mengamati sekte-sekte yang berhamburan. Ya, bangsawan muda, sang tetua mengangguk, Splendor memiliki posisi unik di Xin. Mungkin berada di wilayah Enigma, tetapi mereka tidak memiliki identitas di sini. Dinasti tidak mencoba menggunakan otoritasnya. Di antara kelompok itu ada leluhur tetap keluarga Chu. Sayangnya, mereka tampak seperti pelayan Li Qiye dalam perjalanan itu. Tidak ada seorang pun yang berani tidak menghormati dan memandang Li Qiye melalui sudut pandang yang sama dengan Chu Zu. Menarik, Li Qiye melirik kota yang megah itu setelah mendengar ini. Splendor Monarch adalah tokoh legendaris yang telah berkelana di Tri Immortals untuk mencari harta karun. Dia memiliki harta karun dan simpanan terbanyak dibanding siapapun. Harta karun dan simpanan itu dapat ditemukan di mana-mana dengan barang dagangan yang sebanding dengan Arrogance Enterprise kuno. Kata yang lain, perusahaan sombong. Li Qiye tersenyum karena tempat ini telah bertahan dalam waktu ujian. Apakah kamu pernah mendengar sebelumnya, bangsawan muda? Tokoh tertua di seluruh Tri Immortals yang memiliki hubungan erat dengan Lord of Calamities. Salah satu dari mereka menambahkan, penguasa bencana. Mata Li Qiye bertambah. Tokoh legendaris lainnya, tidak ada yang pernah melihat wajah aslinya karena malapetaka yang mengikutinya. Orang-orang menjauh saja, kata keturunan itu. Begitu juga ya. Li Qiye mengusap dagunya dan sudah bisa menebak identitas orang ini, sepertinya tempatnya terbuka. Sementara itu, seseorang lainnya menunjuk ke depan dan berkata, bangsawan muda, kita memasuki langkah kuno, letaknya berdekatan dengan persekutuan. Li Qiye mendongak dan melihat garis keturunan besar yang dibangun di antara pegunungan. Dia melihat paviliun besar tersembunyi di balik kabut dan awan. Udara terowongan di kawasan tersebut, tampak berbeda dari dunia luar karena dipicu oleh dewa angin. Hal itu membuat orang merasa seperti melayang. Fondasi yang mengesankan. Komentar Li Qiye. Bangsawan muda, ini mungkin keturunan terkuat di wilayah sekitar Splendor. Rumor mengatakan bahwa di era yang jauh di belakang zaman kita, di mana yang terkuat dikenal sebagai nenek moyang, mereka sebenarnya memiliki doa. Seorang murid menjelaskan lebih lanjut. Dua leluhur. Li Qiye tampak terkejut mendengarnya. Ya, saya yakin ini sangat langka pada saat itu. Murid itu mengangguk. Ini baru titik awal. Li Qiye tersenyum. Bersambung.